Bisa jam berapa? Bisa. Ini kata bagus sih dia. Hilang telinga. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وذريته ثم إلى رهيد من الأولياء والشهداء والصالحين والراشدين ثم إلى رهيد ولينا وشيخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى رهيد المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات وإلى رهيد سوسن سيدي الشيخ Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadhi Al-Hasani Al-Samani, Tuan Guru Abah Makusamin, Tuan Guru Haji Ramli, Syekh Abdul Samad Al-Palawangin, Datuk Pulau Bayan Syekh Muhammad Al-Asad bin Abdullah Al-Banjari, Guru Sabung, Tuan Guru Muhammad Zaini bin Al-Ghani Lain Mu'amin Hajang kita birahmatika ya Rahman Rahimin. Anna Allah yakfir lahum wa yarhamu wa yalidarjati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim ونفاد بالدين والدنيا والآخرة لهم والفاتحة ولله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa-apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dengan penuh berkah. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ketua ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Sadari sekeluarga, kita doakan mudah-mudahan senantiasa apa yang diciptakan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan dipeliharakan daripada berbagai penyakit dan bala, dan mudah-mudahan kita nak hadir yang mendapatkan hal yang sama demikian. Amin. Kemudian yang Allah muliakan para jamaah hadirin Majlis Hidayatul Muttaqin yang insya-Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentunya di dalam hidup ini pasti senantiasa ingin terhindar daripada berbagai macam bala maupun penyakit. Tetapi kalau bala yang kita hadapi di dunia itu masih dapat kita harap, dapat kita tanggulangi. Tetapi manakala seseorang sudah masuk ke dalam kubur namun mendapat bala, yakni mendapat daripada siksanya kubur, maka orang tersebut tidak akan ada yang dapat menolongnya terkecuali amal-amal yang diperbuatnya sewaktu ia hidup di dunia. Maka daripada itu, di antara untuk agar kita terhindar daripada yang namanya siksa kubur, yang namanya daripada kerasnya atau kegelapannya, ngerinya ketika berada di dalam kubur, di antaranya di waktu hidup kita dianjurkan adalah
untuk senantiasa berbuat sedekah. Jadi sedekah di sini kada mesti materi aja. Kalau kena mengeluarkan duit kada. Menghindarkan suatu duri yang berada di jalan, umpamanya nih ada duri di jalan atau paku ke apakah, kita hindarkan lillahi ta'ala dan Allah ta'ala, itu sudah termasuk daripada berbuat sedekah. Tak kuring kawan-kawan juga kan memberi senyuman yang nyaman, termasuk juga sedekah juga. Saat jangan daun gugur aja tak kurihing, nah itu lain lagi. Itu sedekah itu orangnya ada sedikit kita lainnya. Kalau lain daun gugur punya tak kurihing juga, nah itu lain tak. Nah, jadi sedekah di sini selain daripada benda, selain materi, termasuk adalah sedekah berupa bacaan maupun doa. Termasuk dikala kita menghadapi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana disebutkannya dalam kitab I'anatul Talibin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata beliau, man akhadha min turabin likabri halat dabni biyadihi ay hala iradatihi, barang siapa yang mengambil tanah. Nah, manggil tanah itu mana di pekuburan pada ketika orang anak menanam gasan si mati ya nak. Ini pekuburannya yang mengambil tanah 3 rumah. Ini mungkin kita gak kancak banget orang mengolah. Nah, ini sudah, cuma mungkin gak ada tahu bedanya namanya. Maka seseorang dari ketikanya ambil tanah tadi, keinginannya mengambil tanah itu diambilnya dengan tangannya, lalu dia berkeinginan diambilnya tanah tadi, gasan dimasukkannya ke dalam lubang pekuburan. Lalu kemudian ketikanya mengambil tanah tadi, bisa tanah itu dibulat-bulati, bisa kalau kita lihat orang lagi ada yang kayak ini, ada yang tangguhan sebelah aja kalau lah orang meninggal, ada yang lonjong, ada yang kayak bantalan. Nah, nih banyak macamnya, kesarah aja. Cuma tanah itu tadi ya Rasulullah apa? Kemudian waqara'a alaihi, kemudian dibacanya dan tanah tadi. Apa dibacanya? Dibacanya surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir habis. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bismi rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Dibacanya berapa? Syar'an maratin. Dibacanya 7 kali. Nah, 7 kali. Bisa diulah 7 biji. Bisa diulah kayak bantalan bisa biji. Pokoknya 7 kali membaca. Siapa yang mati? Keluarga kita kah, dan sanak kita kah, kawan kita kah, orang muslim mukmin. Bila kita ingat bacakan ini mau bantu benar nih kisah semayat ini bantu akan. Maka ketika dibacanya 7 kali, wa ja'alahu ma'al maiti fi kafanihi au kabrihi. Nah, kemudian dijadikannya tanah yang sudah dibacakannya surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr ini tadi. Nah, 7 kali dibacanya. Lalu ketika sudah dibacakannya, maka kena dibuatnya ke dalam kain kafan. Nah, ada kan ketika orang membungkus kena carikan tanah jangan ya kalau lah. Jadi anak orang di kepala sini, ada di anak orang di papalipan sini. Sampai 7 ngaranikin anggota 7. Makanya nang banyak dosa di batang tubuh kita itu di dalam daripada ilmu satu kan anggota nang 7 dijaga. Hanya 7 buting diulahkan. 7 di mana kana mandang pokoknya di sekitar batang tubuh kita 7 biji. Maka nak kalau tersalah aja. Atau bila ada sempat dimasukkannya langsung ke lubang kubur. Kalau ada sempat membacakannya. Bayar datang pas orang mau masukkan sudah ke dalam lubang, boleh juga ditimbayakan kalau mas bacakan sekali, timbai bacakan sekali, timbai bacakan sekali sampai 7 kali. Satu kejadian itu sawat deh. Nah,
Bila mana seseorang tersebut memperbuat hal demikian, napa ya Rasulullah, lam yu'adzib dzalikal maita fi qabrihi, niscaya tidak akan diajab oleh Allah Ta'ala akan si mayit yang berada di dalam kuburnya dengan sebab lantaran yang dibacakan daripada ayat Al-Quran surah Inna Anzalna tadi. Nah, ini. Jadi artinya nang awal-awal yang ditakuti ketika masuk dalam kubur tadi, ya aja kuburnya tadi. Ibaratnya nyaman dulu beristirahat. Cuma jangan juga gini, mas mendengar kayak itu rumput gauin di dunia membala aja. Ini daripada hilang kekawanan, ingatilah, jangan ingat baca nak, ubari duit berdahulu nak, ingati bila mati bacaan gini, supaya teh hindar aja kubur. Oh kerawa. Itu jangan itu artinya kan ada tuh hitungannya ya. Kalau hitungannya tuh ada, apalagi sudah meninggalkan sembahyang lagi berkurang aja yang nyata meninggalkan sembahyang, otomatis amal yang lain itu tidak akan terima oleh Allah Ta'ala bila meninggal sembahyang itu dengan nyata dan jelas. Ini yang pertama kali ketika kita mendatangi dia orang yang meninggal, bila kita hendak bersedekah menolongin orang. Mudahan bila kita memperbuat demikian, mudahan kita mati kena diuluh orang juga kayak itu juga. Nah itu janiat ya Allah. Kita menolongi orang, mudahan ketika kita kena berada sudah menjadi mayit, nah mudahan ditolongi orang juga kayak itu juga. Nah, menolongi dengan amal-amal yang lain. Lalu apalagi ya Rasulullah memperingatkan ulang, memadahkan dengan Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, tasaddaq ala mautika, ujar Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, bersedekahlah engkau atas orang yang sudah meninggal dunia. Suruh bersedekah. Nah kayak apa bersedekahnya? Fa inna Allah Ta'ala qad waqala malaikatan. Kemudian ujar Rasulullah, sesungguhnya sungguh Allah Ta'ala itu mewakilkan dengan suatu malaikat, yang mana malaikat Allah wakil akan itu yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim. Nah, diwakilkan ujar Rasulullah kan ada malaikat nang khusus membawa akan sedekah-sedekah orang-orang nang masih hidup juga seorang mati. Nah, jadi jangan ada percaya ini, nggak ada percaya kan mati itu coba aja kita ngirimnya ya Allah. Ya Allah. Bahkan diceritakan kalau orang meninggal dunia dalam keadaan banyak membawa dosa di bawahnya maka luar biasa ngerinya. Pernah Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta dengan Allah Ta'ala meminta supaya malakul maut menampak akan wujud aslinya ketika anak mencabut roh orang yang penuh bergelimur dengan dosa kayak apa garang rupanya. Padahal ketika di mendatangi dia malakul maut pada hari itu pakawanannya lalu malaikat itu nyaman bahari itu orang-orang bahari itu pada Nabi Allah itu pakawanan ada satu jurus. Contoh kayak Nabi Musa itu kan pernah dicabut malakul maut. Ujar Nabi Musa salaikan ampar sini pacah belum mata malakul mautnya tamparnya aja Nabi Musa. Makanya Nabi Musa ini orang terkuat orang sekali tampar aja gini kan nang daripada tentara Firaun itu mati langsung sekali tampar saking kuatnya. Bahkan dikisahkan bulu awak sini ini maka baju tuh tabus kayak orangnya bulu awaknya aja kayak orangnya kan sampai malakul maut tamparnya acak bulu mata ini berdua-dua di Allah Ta'ala. Ngerinya tuh Nabi Musa kan hendak belum sampai lagi kan tamparannya aja kayak kita itu betapa nyaman kalau jadi ketika Nabi Ibrahim meminta, wahai malakul maut aku meminta dengan engkau coba kau tunjuk akan kayak apa garang nang ikan menghadapi dan orang banyak dosa kan kayak apa garang rupa ikan tuh aku melihat maka dipadahkan apa jam pada sanggup meti orang yang gagah luar biasa dia hebat kuat luar biasa ketika melihat aku ini langsung pada aku berdiri lagi lumpuh total langsungnya aneh bagi naga ikan nih pada ujian Nabi Ibrahim tatap aja nih manggesak nih
Kalau kamu tetap dia berkehendak demikian, ayo ujar Nabi Ibrahim. Ini aja dulu. Aku tampakkan wujudku kayak apa menghadapi orang yang saleh. Kena hanya dudinya hanya nang kada baik. Suruh berpaling. Ketika berpaling sudah berpaling, bapak menulis berpaling melihat. Ketika diwujudkan oleh malakul maut dengan rupa yang luar biasa, baju putih harum semerbak. Oh majer nang none Nabi Ibrahim apa? Amun nang kaya ini kami memandang kami ini nikmat benar sudah. Ayat surganya Allah. Makihat ini nyaman benar kan sudah. Cuma jalan nang Ibrahim aku nang melihat pula nang ada baiknya kayak apa pulang. Nang ada baiknya nih kayak apa. Maka ketika manggasak demikian baik ujar malakul maut berpaling pulang kamu. Berpalinglah Nabi Ibrahim. Ketika berpaling disuruh manoleh hanya mengilar melihat langsung siup Nabi Ibrahim. Siup langsung melihat yang belum baik benar apa? Ketika dinampakkan oleh malakul maut, wajahnya luar biasa menyeramkan, orangnya kenal hitam legam pulang, rambut cakep diri, iki nak ajar guru betul sampai sini nak rambut pang tu diri acak lagi. Kemudian daripada mulut hidung telinga ini keluar daripada api, kobaran api yang memandang dengan luar biasa ngerinya, bahkan bau yang menyengat sehingga ketika mengilar raja langsung kada tahan lagi. Saking ngerinya ketika ditampakkan dengan wujudnya yang asli ketika menghadapi dengan orang nang ada amal yang baik tadi ibaratnya apa kebanyakan dosa itu tak belum dirintakkan diletakkan itu saja sudah kayak pada mati langsung ada ini luar biasa ngerinya. Maka daripada itu ujar Rasulullah apa wahai Sayyidina Ali, maka bersedekah dari orang-orang yang sudah meninggal dunia, sebab sedekah orang-orang yang hidup itu nanti dibawakan oleh malaikat yang mengantarkan jasad orang yang mati. Lalu apa aja Rasulullah? Ketika orang-orang yang sudah meninggal dunia itu menerima daripada apa yang disedekahkan dan diberikan oleh orang-orang yang hidup, baik berupa bacaan Al-Quran, baik berupa zikir, baik berupa tahlil, maka ketika mereka menerima, mereka pun berdoa, mengucapkan himbung buahnya. Ketika menerima dan orang yang hidup tadi, yakrahuna biha asadda ma kanu yakrahuna, yang mana yakrahuna fid dunya, yang mana mereka luar biasa gembiranya, sangat benar, lebih gembira daripada ketika mereka menerima sesuatu sewaktu mereka hidup. Sehingga mereka pun berkata keluar dari muntungnya apa? Allahumma firliman nawwara kabrana, ya Allah ampunilah dosa-dosa bagi orang-orang yang telah menerangi daripada kubur-kubur kami. Artinya apa? Kubur itu artinya gelap, adab. Jangan kadang kubur rumah aja gini mati lampu nih kada terang gelap. Mati lampu aja nih. Sudah kau mapan kita nih berkurang kan nanti tutup lawang habis tulang. Apalagi dalam kubur. Jadi nak menarik kubur kami parang ketika dikirimi dengan bacaan-bacaan tadi wabashirhu. Nah, kemudian ujar orang yang sudah mati, kemudian gembirakanlah mereka bil jannati, dengan surganya engkau, kama basarna biha, sebagaimana mereka menggembirakan kami ketika kami berada di dalam kubur. Jadi kan yang mengijabatnya kayak apa buatnya berbuat baik, kena mudahannya dibalas oleh orang lain juga kayak itu juga kayak apa yang berbuat baik. Nah ini kita harapkan. Di dalam satu ayat diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad bahwasanya diceritakan ada seorang yang alim, seorang ulama. Dia jadi seorang ulama ini dimimpi akan di dalam mimpi ini melihat dengan seorang daripada orang-orang yang berada di alam kubur. Dilihat akan di sini tapi dia mimpi. Maka ketika dilihatkan mereka yang di alam kubur itu tadi lalu keluaran buahnya dari kubur buahnya tadi nampak sih demaniatnya. Tapi begitu mereka keluar dari kubur ini tadi, nang mengherankan aku kada paham tuh buahnya begitu keluar bakar rambut.
Makanya ada nanti karabuti ini nah. Karabutnya, dia beli, bingung ya, jangan ulama nih. Napa garang di karabuti buahnya tiba-tiba Sidin melihat ada seorang laki-laki, seorang laki-laki tadi dengan duduk manisnya santai duduk. Orang berkarabut Sidin santai aja Sidin. Lalu dibalik Sidin nang gara berkarabut tadi. Bayi mana kuning? Maka ketika yang mana kuning, ditakuninya ujar Sidin, napa garang di karabuti buburannya tuh tadi kenapa garang? Nanti karabuti tadi. Aku pada melihat bandarnya aja Sidin yang karabuti buatnya tadi. Jadi ujar seorang laki-laki itu kepada bahwasanya yang mereka karabuti itu tadi adalah suatu kiriman bacaan-bacaan daripada orang-orang nang hidup, baik adalah berupa daripada bacaan Al-Quran, baik adalah doa-doa, baik adalah zikir, baik adalah tahlil, baik nang lain-lainnya berupa kebaikan yang senantiasa diberikan kepada orang-orang nang berada di dalam kubur. Makanya kita kalimatkan kaum muslimin wal muslimat akan atau yang tadi tak umum itu jadi tak. Bila kaum muslimin sifat itu boleh jual berapa? Nah, tetapi begitu diucapkan wa ila ruhi khususan. Nah, ini lain kisahnya, santai aja deh. Nah, terus maka jangan orang alim itu menapa dia mana orang berkarabut. Jadi bapak umat berkarabut, aku ini ada khusus dikirimi anakku kada perlu aku 3 bulan nyata aku sugi sudah Sidin. Kalau 4 lagi aku nak kali itu Sidin. Kena ada kiriman, siapa ada wani manggil, ada wani. Oleh kenapa terkhusus? Ibarat kayak kita tuh tulang keundangan, kau ada bupati. Pada bupati itu kan ini disediakan meja bertulis, nih kepala Kapolres, kepala Kemenak, bengaran sudah penurang, meja. Nang kada ditulis nang itu bang, iya nang belum mau minta nasib. Bila dapat untung syukur, bila kehabisan, dah ini makan dia gitu bang. Nasib sudah itu masyarakat biasa ya Allah. Coba timurs ya Allah. Coba duduk bupati situ, cari orang bandar saya kan jurang nih. Nah, pada Kapolres punya duduk ya tahu, situ nak nama bubuhan biar terlambat yang Sidin datang santai Sidin. Seorang lebih lambat harau kehabisan nasi. Nah, bisa kena makan seorang. Ini jadi perbedaannya itu tadi ya itu tadi ketika kita dalam berada nantinya di alam kubur, maka dipadahkan orang tua itu tadi. Oh itu kan ya Sidin tabang Sidin. Lalu ketika Sidin tabang itu di dalam mimpi, ketika Sidin membayangkan kenapa orang tua tadi luar biasa, lalu ceritakan ujar orang tua tu aku ni tadi biasa anakku tadi senantiasa mendoakan anakku, kemudian percaya kena datang ke pasar. Ini aja kita bahasa kita ni ada berjualan apa surati. Tidak, datangnya aja ada tuh pemuda sana. Namun untungnya tu kalau bisa berdiamnya mengaji itu jangan kubur tadi. Keesokan dia datangi Sidin ke pasar. Ternyata dilihat Sidin bujur ada seorang pemuda. Nang pemuda itu senantiasa muntungnya ni bakomat kami kedada berenai. Kita pun Sidin. Wahai pemuda, kenapa aku lihat muntung tu selalu bangun aja kita ni bakar imut terus ni. Kada ada bagiannya bukan di lain kada juga. Ujar Sidin apa? Ulun membaca Al-Quran, nang bacaan ulun ni ulun hadiahkan biasa orang tua ulun sudah meninggal dunia. Nah terbukti kan. Yang kita terbukti itu. Ini kita mana? Ini belum bahasa Indonesia kan mana? Belum baca Arabnya ya kalau dengan pulang ya Allah. Lalu setelah beberapa hari kemudian mimpi pulang si ulama yang tadi. Nah tadinya orang Tuhan tadi duduk santai, saya bakar rambut juga. Motor orang kubur 4 masih bakar rambut. Dia ulama yang tadi. Kenapa sih dia bakar rambut juga? Lalu barangnya Sidin pulang manakunin dan si lelaki tadi. Iya asalnya ulun niat kada bakar rambut. Ini kan apa bakar rambut? Oh iya Sidin apa? Kiriman macet kiriman. Beberapa hari ini macet ya. Macet bisa juga macet ya Allah. Takajud Sidin ni. Mana ada macet ni tak bangun langsung. Macet apa ni? Maju baik. Lalu Sulaiman mendatangi pulang ke pasar. Ternyata ketika Sidin mendatangi ke pasar, pemuda yang berjualan di takuni hanya raja jual beberapa hari meninggal dunia orangnya. Artinya apa? Putus berarti
apa yang telah diberikan. Makanya ya Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalathin. Apabila mati anak Adam, terputuslah amalnya terkecuali 3. Yang pertama adalah memiliki ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah jariyah. Yang ketiga adalah memiliki anak yang saleh, yang senantiasa mendoakan dengan orang tuanya. Jadi pilihnya mati juga, apalagi sudah habis pemuda. Nah, maka daripada itu jangan bosan dan munyak kita mengirimi dan orang-orang yang sudah mendahului kita, supaya nantinya kita mendapatkan doa daripada mereka yang senantiasa mendoakan dengan kita, supaya kehidupan kita diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan anda sekiranya habis pun mati dalam keadaan daripada husnul khatimah. Mungkin ini yang dapat untuk sampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaatnya bagi semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina